Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Rahayu, mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi komunikasi massa, lebih tepatnya pada media dan faktor yang mempengaruhi komunikasi massa. Materi yang akan saya jelaskan kali ini berdasarkan pada teori Dennis McQuills. Beliau merupakan salah satu ilmuwan di bidang ilmu komunikasi. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pertama, saya akan jelaskan dulu apa itu komunikasi massa. Jadi, menurut McQuills, komunikasi massa adalah salah satu topik dalam ilmu sosial dan hanya merupakan satu bagian dari komunikasi massa. Lebih lanjut, McQuills menjelaskan bahwa untuk mengetahui di mana posisi komunikasi massa dalam ilmu komunikasi dapat dilihat melalui piramida peringkat proses komunikasi dalam masyarakat yang telah dirumuskan sebelumnya oleh McQuills. Peringkat proses komunikasi masyarakat dibentuk berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi sosial di mana komunikasi terjadi. Setiap tingkatan proses komunikasi mencangkup sejumlah masalah dan prioritas tertentu, serta memiliki serangkaian kenyataan dan teori tersendiri. Berbicara tentang komunikasi massa, tentu tidak akan terlepas dari yang namanya media massa, karena untuk berkomunikasi perlu yang namanya media. Media massa sendiri merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa, karena media massa mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan relatif lebih banyak, heterogen, anonim, pesannya bersifat abstrak, dan terpencar. Media massa sendiri dalam kajian komunikasi massa sering dipahami sebagai perangkat-perangkat yang diorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada situasi yang berjarak kepada khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis media massa. Ada 3 jenis media massa. Pertama, media cetak. Media cetak contohnya seperti koran, majalah, buku, dan lain-lain. Kedua, media elektronik. Contohnya seperti televisi, radio, dan film. Dan yang ketiga, new media atau media baru. Contohnya seperti internet. Kita masuk pada karakteristik media massa. Menurut Dennis McQuills dalam bukunya yang berjudul Towards a Sociology of Mass Communication, mengidentifikasi karakteristik media massa ada 7 poin. Yang pertama, media massa pada umumnya merupakan sebuah organisasi formal yang sangat kompleks. Kedua, media massa membangun kontak secara simultan dengan sejumlah besar orang yang hidup dalam jarak satu sama lain. Ketiga, media massa bersifat umum dan isi media massa terbuka bagi siapapun. Keempat, media massa diarahkan atau ditujukan kepada khalayak yang luas. Kelima, khalayak bersifat heterogen. Keenam, khalayak merupakan bagian dari budaya massa. Dan yang terakhir, hubungan antara kepribadian media dan anggota khalayak adalah tidak langsung atau bermedia. Peran media massa ada 5 poin. Pertama, sebagai industri pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain utamanya dalam periklanan atau promosi. Kedua, sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat. Ketiga, lokasi atau forum untuk menampilkan peristiwa masyarakat. Keempat, wahana pengembangan kebudayaan, tata cara, mode, gaya hidup, dan norma. Dan yang terakhir, sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan masyarakat. Lebih lanjut, McQuills menjelaskan ada 6 perspektif dalam melihat peran media massa. Yang pertama, melihat media massa sebagai window on event and experience. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana, atau media merupakan sarana informasi untuk mengetahui berbagai peristiwa. Kedua, media sering dianggap sebagai a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection, yaitu cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya
karena para pengelola media sering merasa tidak bersalah jika media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi, dan berbagai keburukan lain. Ketiga, memandang media massa sebagai filter atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Televisi senantiasa memilih isu, informasi, atau bentuk konten yang lain berdasarkan standar para pengelolanya. Keempat, media massa sering dipandang sebagai guide, penunjuk jalan atau interpreter yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam. Kelima, melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Dan yang terakhir, media massa sebagai intercloser yang tidak hanya sekedar tempat berlalu-lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif. Lebih lanjut, McQuills menjelaskan peran media pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa peran media dalam kehidupan sosial bukan hanya sebagai sarana hiburan atau pelepas ketegangan, melainkan isi dan informasi yang disajikan mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Peran yang signifikan ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa media massa berperan mempengaruhi masyarakat melalui beberapa konten, salah satunya adalah pendidikan. Dalam konten pendidikan, media massa mencoba memberikan pencerahan, mencerdaskan, dan meluaskan wawasan pendengar, penonton, dan pembacanya. Misalnya lagi dalam konteks politik, media massa memberikan pendidikan politik, menyadarkan khalayak akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga bisa lebih mengenal pemimpin atau calon presiden dan calon wakil presiden melalui debat yang disiarkan. Terakhir, saya ingin menjelaskan sedikit tentang salah satu media massa yang bisa dikata bahwa media massa ini sekarang berada di peringkat teratas di antara media massa lainnya, yaitu new media atau media baru. Berbicara tentang media baru, kita pasti tertuju pada internet. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang internet. Menurut McQuills, internet merupakan sebuah media dengan segala karakteristiknya. Internet memiliki teknologi, cara penggunaan, lingkup layanan, isi, dan image sendiri. Internet tidak dimiliki, dikendalikan, atau dikelola oleh sebuah badan tunggal, tetapi merupakan sebuah jaringan komputer yang terhubung secara intensional dan beroperasi berdasarkan protokol yang disepakati bersama. Sejumlah organisasi khususnya provider dan badan telekomunikasi berperan dalam operasi internet. Kita masuk pada bagian terakhir. Menurut Dennis McQuill dalam bukunya Teori Komunikasi Massa, ciri utama dari media baru adalah adanya saling keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam, sebagai karakter yang terbuka, dan sifatnya yang berada di mana-mana atau tidak tergantung pada lokasi. Itulah tadi penjelasan sedikit dari saya tentang media dalam komunikasi massa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.